Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Maaf sebelumnya tak ada mengupload konten kemarin. Dan oh ya, untuk next update mungkin agak lama karena sumber utama untuk membuat konten lagi nggak ada. Ya, kuota. Oke, kali ini Mimin akan sedikit mereview dan berteori tentang komik terbaru One Piece chapter 977 yang cukup epic. Yos, mari kita mulai. Diawali dengan cover story pertemuan Chiffon dan Lola. Dan oh iya, yang diselamatkan Gotti ternyata Lola, dan itu membuat Gotti terkejut tingkat dewa yang dikira adalah Chiffon. Panel pertama yaitu kru Mugiwara bersorak Jinbe, dan ternyata alasan Jinbe lama datang ialah sebelumnya ia harus membawa anggota Sun Pirate yang terluka dan mengadakan pesta perpisahan tentunya. Sedikit teori Mimin betul bahwa Sun Pirate sudah dibubarkan atau setidaknya Jinbe berpisah setelah Jinbe datang ke Wano chapter 976 kemarin. Kembali ke kru Mugiwara, terlihat Sanji adalah orang yang paling terlambat terkejut dan bersemangatnya anggota lain karena bergabungnya seorang mantan Shichibukai yang super hebat tentunya. Ke panel selanjutnya, Nami memberitahukan kepada Franky bahwa Jinbe adalah juru kemudi tingkat dewa yang pernah membawa Sunny berselancar di lautan. Franky super senang bahwa ada yang membawa kapal impiannya itu dengan super maksimal. Dan Jinbe mengucapkan senang bertemu dengan kalian, dan ekspresi Jinbe terlihat gimana gitu. Yap, ternyata yang mengajak atau mengadakan pesta di awal adalah Franky dengan mengajukan saran apakah kita harus meminum-minum dulu. Masih seperti seorang bakas sencho yang kita kenal, langsung setuju dengan usulan Franky. Namun, Sanji protes bahwa kita kehabisan sake, dan Zoro membantah bahwa dia merasakan sake. Di belakang kapal Mugiwara muncul kapal Law yang memuat para Akazaya, dan Kinemon berteriak kepada Luffy, apakah Luffy sudah paham dengan rencananya? Luffy membalas paham. Pembohong, kata Kinemon. Law menyarankan pada Kinemon untuk lupakan saja soal Mugiwara Ichimi untuk membahas strategi. Setelah itu datang Sicilian, Kapten Masketir Inowarashi. Mimin kaget betul. Mimin kira Pedro pas masih seliotnya berwarna hitam, dan baru ingat juga bahwa Pedro sudah tiada. Sicilian di sini akan memandu para sekuming untuk membantu klan Kozuki. Sedangkan untuk para samurai dipimpin oleh kakek legend, maksudnya kakek Hyogoro, dan menyuruh fokus para Akazaya untuk memenggal kepala Kaido. Kin yang mengerti, namun Law tampak kesal dan berkata ini bukanlah tempat tampungan. Berganti ke panel selanjutnya, yaitu ditampilkannya minimap atau peta Onigashima, di mana Onigashima itu sendiri dikelilingi pegunungan dan satu-satunya jalan hanyalah pintu masuk utama dan tengkorak yang selama ini kita lihat ada sebuah gunung yang di dalamnya ada istana, dan pintu masuk yang dituju aliansi berada di balik gunung tersebut. Dan kemudian setelah berhasil masuk ke gunung, mereka akan memenggal kepala Kaido yang sedang mabuk. Begitulah rencananya. Namun Denjiro merespon bahwa itu adalah rencana yang didengar oleh Kanjuro dan meminta rencana yang asli. Juga membuat Kin dan Raizo terkejut. Yap, sang ahli strategi Trafalgar Law menjelaskan, pertama-tama musuh mengetahui kalau kita akan menyerang dan ingin menyingkirkan para Akazaya dan trio kapten tentunya. Apapun rencana yang telah dibuat, dua orang bodoh, ya Luffy dan Kid, akan menerobos pasukan paling depan. Namun duo super bakat sencho ini sangat menguntungkan karena bisa dijadikan sebagai umpan lewat jalur tengah, sedangkan pasukan yang lain akan melewati jalur kiri dan kanan. Ini artinya ada 3 bagian kelompok, dan sesuai dengan analisis Mimin di cover sebelumnya, ternyata benar dibagi menjadi 3 bagian. Ya, walaupun cuma kata dibagi menjadi 3 bagian saja yang benar. Kembali ke panel selanjutnya, yaitu Sicilian yang menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Akazaya, dan Law menjawab akan mengitari pulau Onigashima dengan menyelam, dan setelah itu dengan kemampuan Law yaitu perpindahan tempat, para Akazaya akan dipindahkan. Namun rencana Law ditolak oleh Kinemon dengan alasan para Akazaya harus memimpin pasukan, dan Denjiro setuju dengan Kin, satu ke kiri dan satu lagi ke kanan. Asura Doji pun setuju. Kin yang lega rencana yang ditentukan dengan tiba-tiba telah selesai dengan muka
anehnya. Dan Denjiro memuji Kin. Di sini Raizo merasa gitu ke Kinemon. Dan ternyata kapal Luffy telah pergi. Saat Law melihatnya, Denjiro panik. Di depan sana ada penjaga di benteng. Para prajurit merayakan festival di sana. Kemudian ada suara ledakan dan Kin mengira kelompok Mugiwara Ichimi telah tertangkap. Tak semudah itu. Yap, Bakasencho dan anggotanya menyerang habis-habisan. Mulai dengan tinjuan Luffy, Jinbe dengan Gyojin karatenya, Zoro dengan teknik Nitoryu atau dua pedang, Brook dengan jurus dinginnya kematian, Robin dengan kaki yang super gede, Sanji dengan tendangannya, dan Franky dengan menyerang dengan kekuatannya. Sedangkan trio ubur-ubur, Nami, Usopp, dan Chopper nyumpet di kapal dan hanya memberi komen kepada nakama yang telah berjuang, layaknya mandor. Sekali lagi, aliansi sepertinya beruntung karena di benteng yang diserang oleh Bakasencho memiliki persenjataan yang banyak yang mungkin bisa menghancurkan aliansi. Dengan tertawa keras, Luffy memberi kabar kepada Kinemon bahwa di sini banyak sekali musuh dan Zoro menemukan sake dan super sekarang Mugiwara Ichimi mempunyai sake untuk merayakan bergabungnya Jinbe. Kin berteriak berterima kasih pada Luffy, kemudian berteriak bahwa pasukannya bisa masuk ke Onigashima. Saat Mugiwara Ichimi mau kampai, Luffy memberhentikannya dan memiliki saran untuk pertama-tama mengalahkan Kaido, kemudian Big Mom dan Orochi selanjutnya. Setelah itu barulah mengadakan pesta yang super besar. Para anggota mengerti perintah Luffy dan segera menaiki kapal. Namun, sesuai perkataan Law, satu Bakasencho lainnya yaitu Kid juga tak mau kalah, berusaha menerobos paling depan. Dan nampaknya Killer masih saja terkena efek smile yang sepertinya memang permanen dan terus tertawa. Luffy saja mengira mereka sedang bersenang-senang. Padahal setelah itu, The Real Bakasencho memerintah juru kemudi yaitu Jinbe untuk segera menyusul. Pindah ke tempat lain dan kali ini berada di Onigashima. Terlihat Orochi tengah bersenang-senang, Queen yang meminta sup kacang, Kaido yang sedang mabuk dan menanyakan soal putranya. What? Banyak yang mengira putra Kaido adalah trio bersaudara Katakuri, Daifuku, dan Oven. Namun dari perkataan Kaido, kenapa dia tidak muncul-muncul? Padahal ini adalah perjamuan besar. Cepat cari dia. Entah kenapa menurut Mimin anak Kaido adalah Akamshi alias anak kampung sini. Maksudnya adalah orang-orang yang berada di Onigashima dan sekitarnya. Kenapa begitu? Kaido menyuruh anak buahnya mencari keberadaan anak Kaido. Ditambah lagi, kenapa dia tidak muncul-muncul di perjamuan besar? Sebelum kedua poin di atas, teman seperjuangan Kaido cukup erat juga dengan yang namanya anak, yaitu Shirohige, menjadikan anggotanya sebagai anaknya dan memiliki satu anak kandung yang hilang. Big Mom memiliki banyak anak kandung hasil usahanya. Jadi Kaido menurut Mimin memiliki anak kandung yang bersamanya. Kembali ke dua poin tadi, ini artinya orang yang ada di Onigashima tahu siapa anak-anak Kaido. Dan pastinya bukan Katakuri, Daifuku, ataupun Oven. Mimin jangan sok tahu. Mungkin di antara kalian ada yang bilang segitu, tapi Mimin punya bukti atau referensi yang dapat diambil kesimpulannya. Yaitu saat Kaido mengetahui Big Mom menaiki air terjun dan membawa anaknya. Tak ada rasa belas kasihan dari Kaido dan mengatakan perang besar akan terjadi. Padahal di kapal itu ada Daifuku dan Oven dan kondisi Kaido tidak dalam keadaan mabuk. Jadi itulah yang membuat Mimin tak percaya jika trio bersaudara itu adalah anak Kaido. Kalau gitu siapa men? Ya, gak ada yang tahu pasti. Sama halnya dengan petinggi 6 penjuru. Tidak ada yang tahu pasti juga siapa mereka. Tapi kalau disuruh nebak, ini tebakan Mimin. Orang yang tak terlihat sama sekali di situ adalah Choban Jack. Dan mohon dikoreksi jika Mimin salah. Dan petinggi 6 penjuru sangat menarik. Saat pertama kali melihat Mimin cuman kenal kakinya Diaz Drake, ada seorang yang menggunakan pedang bercorak dan nampaknya bukan King. Ada seorang wanita. Siapa nih? Ada yang berpenampilan ala Jepang. What? Ada yang seperti ninja berjubah. Tapi siapa? Ada yang digambarkan dengan siluet hitam besar, tapi siapa? Sekilas hampir mirip dengan pasukan aliansi Luffy. Yap, jawabannya ada di chapter yang akan datang. Dan sekian untuk review dan sedikit teori tentang Mimin. Jika ada punya pendapat lain tentang anaknya Kaido, ayo kita berdiskusi bersama di kolom komentar.
Mana tahu kita bisa menjawabnya bersama-sama.